Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Khairul Insan dari kelas 2C, NPM 19219116. Di sini saya akan mempresentasikan eh, dari mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani, yaitu hmm, tentang pengertian pendidikan jasmani. Terus ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan isi kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah sebagai aktivitas fisik yang merupakan bagian dari proses pendidikan yang dapat mengembangkan kesegaran jasmani dan juga organ-organ tubuh serta pengendalian emosi. Hal ini dinyatakan sebagai pendidikan jasmani sebagai sebuah aspek dari proses pendidikan keseluruhan dengan menekankan aktivitas yang mengembangkan fitness, fungsi organ tubuh, kontrol, terus kekuatan intelektual dan pengendalian emosi. Pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah juga akan membantu terbentuknya intelektual serta perkembangan individu sebagai makhluk sosial. Dan hal itu dinyatakan oleh Sarifuddin tentang pendidikan jasmani, yaitu pendidikan jasmani adalah pendidikan yang memiliki tujuan untuk membantu perkembangan neuromuskular, perkembangan intelektual, dan perkembangan individu sosial. Terus selanjutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 asumsi yang meliputi pendidikan jasmani, program pendidikan jasmani, yaitu ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Terus yang kedua ada anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu gelas ke gelas yang lainnya. Atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak yang membutuhkan program yang secara khusus. Terus ada anak-anak yang ketiga, ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Karena para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Terus ada selanjutnya karakteristik program pendidikan jasmani. Menurut Bangun 2016 menyatakan pendidikan jasmani dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu pendidikan jasmani dilakukan melalui media fiskal. Media fiskal itu adalah gerakan tubuh. Yang kedua ada aktivitas jasmani. Meskipun tidak selalu, tetapi secara umum mencakup berbagai aktivitas cross motorik dan keterampilan yang tidak selalu harus didapat perbedaan yang mencolok. Yang ketiga ada meskipun para siswa mendapat keuntungan dari proses aktivitas fiskal, tetapi keuntungan bagi siswa tidak selalu harus berupa fisikal ataupun non-fisikal bisa diraih, seperti perkembangan intelektual, sosial, dan estetika, seperti juga perkembangan kognitif dan afektif. Terus ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani menurut Junaidi tahun 2015, yaitu permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional maupun eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan lokomotor. Yang kedua
Aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani. Yang ketiga, aktivitas 6 meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat. Terus yang keempat, aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, seperti senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Yang kelima, aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan renang. Terus yang keenam, pendidikan luar kelas, yaitu meliputi seperti piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh, ada kesehatan, yaitu meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, mencegah dan merawat cedera. Yang terakhir ada isi kurikulum pendidikan jasmani, yaitu yang pertama ada isu program, aspek materi dan distribusi alokasi waktu yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak psikomotor. Ya, isu program itu memiliki ciri yang seperti ini, seperti guru memaksakan diri mengajar olahraga. Yang kedua, berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga. Yang ketiga, kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi. Yang keempat, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kelima, kurang mempraktikkan aspek-aspek gerak dasar. Terus yang kedua ada isu proses belajar mengajar, yaitu variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik. Yang kedua, aktivitas penjas siswa cenderung terbatas. Yang ketiga, aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Yang keempat, penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak, kurang dipahami pengajar. Yang kelima, ada rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan, dan alat tidak sesuai. Yang keenam, yaitu pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian. Yang ketujuh, profesi tanya jawab sangat terbatas. Yang ketiga ada isu evaluasi, seperti pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Bahan ajar pedagogi olahraga, yaitu materi evaluasi kognitif kurang relevan dan materi yang diberikan dalam KBM. Situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kemudian alokasi waktu PBM sangat terbatas untuk dilaksanakannya pengetesan, dan evaluasi hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Yang keempat ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dapat dikarakteristik yang heterogen. Yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, yaitu meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang dan tidak memadai. Yang keenam ada isu keberhasilan penjas. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran guru program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Dan kesimpulannya yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada hakikatnya merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas fisik untuk menyempurnakan manusia seutuhnya. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Mungkin saran saya yaitu masih banyak kesalahan dalam mempresentasikan makalah ini, yaitu untuk itu saya sangat memerlukan kritik dan saran
guna memperbaiki presentasi makalah ini selanjutnya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.